Kami lanjutkan, saudara. Kami sedang membahas soal dugaan gratifikasi dan tindak pencucian uang dari gudang BBM ilegal yang ditemukan karena kasus dari AKBP Akhirudin Hasibuan di Medan, Sumatera Utara. Masih bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, dan juga Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Mbak Yenti, kalau dengar ceritanya Mas Bambang, dengar ceritanya Mbak Yenti, dalam beberapa kasus besar ada dugaan TPPU, semua bukti-buktinya sudah ditaruh di depan meja, lengkap semua, bolanya udah matang. Beberapa kasus, tetapi kemudian kita tidak mendengar lagi, sebagai publik kita tidak mendengar lanjutannya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Memang nggak mau ini terungkap lebih jauh karena bisa saja melibatkan nama-nama lain seperti analisanya Mas Bambang. Itu Polres pasti terlibat, kira-kira begitu. Polda juga mungkin ada yang tahu sedemikian rupa. Sehingga ini kita menduga nanti kasus ini juga akan mandek di sebuah titik. Mbak Yenti. Ya, baik. Saya menghargai tadi Mas Bambang mengatakan bahwa tidak agree with me ya berkaitan dengan Polda. Tapi saya tuh satu ide Mas Bambang ya, ide besar. Artinya karena kalau semua ditumpuk di Barreskrim itu Pusat, mungkin ya. nggak cukup SDM-nya. Maksud saya gini, bagaimana kita nyumbang pikiran kepada Pak Kapolri kalau terjadi seperti ini, ganti semua, mulai Kapoldanya ini ya ganti langsung ditangani di sana gitu. Ini sebagai suatu pertanggungjawaban juga bagi Kapolda, Kapolres yang membiarkan akan diganti langsung untuk jadi yang dinonaktifkan bukan yang pelakunya saja Mas Bambang, termasuk atasan itu tadi yang kemungkinan juga dia ada pembiaran. Itu mungkin kita harus biasakan ke sana. Karena kalau semua ditumpuk di atas juga hilang kasusnya. Dan kenapa ini bisa berhenti? Berhentinya itu Mas Bayu di TPPU, Mas. Jadi kalau kita fokus kepada Ismail Bolongnya saja misalnya atau kepada Akhirudinnya saja, ini dia akan hanya fokus kepada gratifikasi. Nah, dan gratifikasi paling-paling orang yang mengoplos, yang punya pelanggaran terhadap minerba atau banyak sekali undang-undangnya itu, bisa lembaga konsumen, bisa juga perdagangan dan sebagainya sebagai kejahatan asal, hanya pelaku itu dan dan Pak Akhirudin saja karena dia menerima korupsinya, hanya itu. Tetapi ketika ada TPPU itu adalah fokus kepada ketika Pak Akhirudin itu mendapatkan gratifikasi itu kemana saja uangnya. Nah, ini adalah diuraikannya di TPPU. Jadi nanti dia akan mengatakan bahwa maaf ya dengan bahasanya masyarakat, dia nyetor ke ini sehingga Pak Akhirudin sendiri tidak jadi kasus dan Pak Akhirudin sendiri bisa melindungi pelaku BBM itu. Kenapa dia tidak jadi kasus polisi oknum ini adalah karena dia juga memberi Terlibat ini juga bukan main-main, jadi petinggi semua. Sehingga kemudian kasus ini akhirnya jadi mandek karena TPPU ini akan bisa membongkar ini semua. Nah, hal ini yang jadi lingkaran setan. Tampaknya begitu kira-kira, Mbak Yenti, kalau kita boleh menduga. Ya, saya berharap pendekatan yang sebut Mas Bayu bukan organized crime, tapi hanya sekedar turut serta kelompok oknum-oknum saja. Jadi bukan organized crime dalam artian semua lembaga kepolisian terlibat lah. Ini sudah kita kiamat dengan polisinya. Tapi kita berharap ini adalah kelompok saja. Ini adalah sindikat saja, bukan organized crime yang sesungguhnya. Artinya apa? Biasa saja yang disampaikan oleh Pak Akhirudin ya nggak masalah. Kita kan punya sebetulnya pendekatan bahwa siapa yang bisa membuka yang peranan mereka tidak terlalu besar, tapi bisa mengungkap lebih besar, maka masuklah itu justice collaborator untuk membuka semuanya. Jadi kita berpikir positif bahwa kalaupun banyak ya Mas Bambang, tapi bukan organized crime. Artinya polisi ini bukan lembaga yang melakukan kejahatan yang secara sistematis, tapi masih oknum-oknum yang terlibat sebagai permufakatan jahat saja. Nah, ini
harap. Tapi kalau semuanya terlibat sampai ke Kapolri, sampai ke bintang-bintang di sana, ya sudah, kita selesai. Ya udah, nanti kita mungkin harus bikin membongkar lagi kepolisian. Mungkin kita kepolisian itu kita bongkar semua, seperti beberapa negara mungkin diserahkan kepada TNI. Itu sudah pernah terjadi. Atau seperti di Hong Kong kemudian ada KPK itu kan semua polisi Hong Kong itu korup ya, karena dia membackingi narkoba, membackingi kejahatan-kejahatan, sehingga pada waktu itu dikirimlah semua kepolisian dan organisasi dari London ke Hong Kong. Jadi semua polisi Hong Kong dirubah. Nah, ini tantangannya kepada Pak Kapolri. Karena polisi itu milik rakyat dan rakyat membutuhkan itu. Tidak bisa terbayang kalau kita tidak punya polisi. Kasus kita bukan hanya korupsi. Kasus kita adalah penganiayaan, kesusilaan. Kita semua rakyat yang menjadi korban kejahatan-kejahatan kesusilaan, kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan itu memerlukan penegakan hukum oleh polisi. Kita butuh polisi. Nah, polisi ini saja oknum-oknumnya menyalahgunakan. Malah mereka bukannya sebagai pelayan, tetapi mereka pelayan publik, tapi mereka arogan. Nah, itu Mas Bambang. Itu Mas Bambang. Oke. Menyambung Mbak Yenti, Mas Bambang, dari beberapa kasus besar, konsorsium 303 ikut terungkap ketika kasus Sambo, Teddy Minahasa, peredaran narkoba, dan sekarang ini lagi AKBP Akhirudin, ada BBM ilegal. Semuanya buat saya ironis sekali terjadi di tengah kepolisian kita. Harapan kita ini ada oknum, sehingga bukan sebuah organized crime. Pun begitu, kita sudah melihat bahwa kasus-kasus konsorsium 303, kita masih terus melihat perkembangan dari kasus Teddy Minahasa. Seberapa jauh kita bisa optimis kepolisian kita di bawah Kapolri yang sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak, dan saya garis bawahi political will di sisa pemerintahan Pak Jokowi sebagai presiden, ini mampu kemudian melihat ini sebagai sebuah titik balik, tidak membalik telapak tangan, tetapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kepolisian akan ada bebenah yang sangat luas seperti Bu Yenti katakan, sebagai contoh misalnya di Hong Kong. Mas Bambang. Saya setuju yang sampaikan Mbak Yanti tadi, Mas Bayu, bahwa ini bukan organized crime, tapi sindikat. Di kepolisian saya melihatnya memang ada kelompok-kelompok ya. Saya membedakannya kelompok pro status quo dengan kelompok progresif gitu loh. Beberapa kawan-kawan yang progresif ingin mendobrak, tetapi kekuatan pro status quo yang mapan dengan pelanggaran-pelanggaran, sudah nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran, itu tentunya juga akan defensif gitu. Makanya lagi-lagi ini kerja keras dan komitmen dari Kapolri, Pak Listio Sigit, kalau masih belum ada perombakan besar, sama seperti disampaikan Mbak Yanti tadi, tidak ada pertanggungjawaban, Kapolda tidak bertanggung jawab pada anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Padahal peraturan Kapolri kan sudah ditandatangani oleh Pak Listio tahun 2022 kemarin terkait dengan pengawasan melekat, Perpol 2 tahun 2022. Ini harusnya dijalankan gitu. Yang terlibat langsung dicopot, ya atasannya tentunya yang bertanggung jawab pada anak buah yang melakukan pelanggaran ini juga harus segera dicopot, diganti saja. Ini kalau memang benar-benar komitmen, bukan mencopot tetapi untuk dalam tanda kutip mengamankan. Karena beberapa saya melihat beberapa kasus mereka dicopot tetapi diamankan, disimpan dulu kemudian dipromosikan gitu loh. Sama seperti yang kasus yang paling besar itu kasus Kanjuruhan. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Alvinta dicopot dari jabatan Kapolda Jawa Timur, tetapi 5 bulan kemudian dipromosikan sebagai gubernur STIK itu. Artinya apa? Pertanggungjawaban di internal kepolisian itu nyaris tidak ada gitu. Makanya keras saya sampaikan bahwa etika kepolisian ini harus benar-benar tinggi, harus dijaga, karena etik ini etika profesi ini harus benar-benar dijaga. Kalau tidak, ya kita akan melihat potret kepolisian sebagai sebuah lembaga yang berisi kumpulan preman-preman yang diberikan kewenangan oleh negara gitu. Itu kan sangat menyedihkan gitu. Itu Mas Bayu. Ya, baik. Kira-kira itu yang mungkin menjadi sebuah harapan kita ke depan. Mbak Yenti, sedikit sekali lagi, saya yakin Mbak Yenti juga
adalah salah satu kolega terbaik yang dimiliki kepolisian, khususnya untuk tindak pidana TPPU. Supaya Mbak Yenti nggak diminta terus memperbaiki BAP dan lain-lain. Apa yang Mbak Yenti harapkan sebetulnya? Sehingga semua harapan kita pagi hari ini terhadap kepolisian tidak lagi menjadi sarang dalam tanda petik preman seperti ini. Kita ingin kepolisian kita bersih dan betul-betul bisa kita percaya. Mbak Yenti, apa yang Mbak Yenti harapkan? Bahwa TPPU ini tidak kemudian menjadi titik buntu, tetapi justru menjadi pembuka jalan untuk pembersihan di kepolisian. Iya, saya kira pertama sebelum ini, mumpung saya sampaikan ke Mas Abang juga, ke Mas Bayu, kita sudah resah, saya Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia sudah 5 tahun ini, kami itu resah sekali dan kami ingin sekali diundang untuk audiensi ke sana. Semua mengatakan bahwa kenapa TPPU, bahkan Teddy Minahasa, aneh sekali tidak ada TPPU-nya, sangat aneh. Ya, Teddy Minahasa itu juga sangat aneh. Sambo tidak ada. Ini sangat aneh. Jadi memang TPPU ini harus digalakkan kembali. Alhamdulillah ini saya sudah dapat undangan sih sebetulnya di TV Deksus sama Tipiter tuh akan mengundang saya, akan gitu ya. Akan, belum tentu terjadi juga. Karena saya mengatakan ini bagaimana Baris Krim sebagai pembina untuk Polda-Polda kok malah seperti ini dalam hal TPPU. Jadi menurut saya curiga, ini apa nggak paham atau sengaja nggak paham atau bahkan meracuni saya supaya mengikuti bahwa ini jangan dulu Bu, ini jangan dulu Bu. Betul itu Pak. Itu sangat betul. Sehingga banyak sekali korban-korban itu menyerang ke rumah saya itu betul. Mereka datang ke rumah saya ingin agar pakai TPPU, mendorong Baris Krim untuk TPPU ini naik. Nanti saya berikan ada dokumen-dokumen medianya. Karena masyarakat saking marahnya, saya heran loh kok jadi saya yang diserang. Betul Mas Bambang, 40 orang nyerang ke rumah saya yang di Bojongkoneng itu, di kampung itu. Ingin mendorong agar ada TPPU-nya. Kami akademisi di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia itu membahasnya, kenapa ya kok kasus-kasus besar tidak pakai TPPU, ada apa? Padahal TPPU itu bukan isu baru. Kita punya TPPU 2002. Maka saya mengatakan sejak 2004 tuh saya mengawal TPPU-nya di Baris Krim. Dan alhamdulillah kenapa? Mungkin juga mereka terpaksa ya, karena kadang-kadang saya terpaksa dihadirkan di pengadilan di luar berkas karena kalau saya tidak jadi BAP di dalam. Artinya apa? Hakim juga menginginkan saya yang menjelaskannya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang polisi masih ingin dihargai dan diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan kejahatan ekonomi terutama, itu adalah harus pakai TPPU semuanya. Jadi mungkin harus ada upgrading yang mungkin harus mengundang Mas Bambang sebagai pemantaunya gitu. Harus ada pemantauannya ya Mas Bambang ya. Karena kelihatannya kita memerlukan itu. Jadi memang semuanya harus ada TPPU. Untuk kejahatan apa? Kapolri untuk 26 kejahatan ekonomi. Dan semua kejahatan ekonomi yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas harus dengan TPPU sejak awal. Jadi kalau tidak, ini tidak akan pernah selesai dan para oknum ini akan senang sekali karena mereka nggak apa-apa pasang badan dan sebagainya, copot juga nggak apa-apa, orang uangnya sudah ratusan miliar bahkan gitu. Nah ini harus dipahami betul kalau kita akan melihat, dan juga ini untuk Pak Presiden, untuk Menteri Keuangan juga, percuma Bapak semua memprogramkan pembangunan ekonomi ketika mitigasi untuk terjadinya kejahatan ekonomi dengan TPPU tidak dikedepankan, percuma semua. Nah ini mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik. Dan kami mohon bagaimana Mas Bambang, bagaimana kalau bisa audiensi lah kami masyarakat hukum pidana yang isinya adalah guru besar dan doktor-doktor senior hukum pidana se-Indonesia, baik PTS maupun PTN. Coba kami diundang, kami kan kalau mengajukan diri kan mungkin enggak ya, tapi dengan ini saya mohon boleh enggak sih kita audiensi beliau-beliau ini mendengarkan dari pemikiran akademik, demikian. Ya, baik. Ini semua karena kecintaan kita kepada Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih masukan dan obrolan pagi ini, Mas Bambang dan juga Mbak Yenti Ganasih. Kita akan ketemu lagi dan memantau terus kasus-kasus ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bayu. Senang sekali hari ini bisa bergabung.